Halo, nama saya Bagus Putra Wiratama, mahasiswa dari Amikom Yogyakarta dengan NIM 231155560. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui tentang lingkungan bisnis di dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, mencakup sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain, mulai dari institusi pendidikan, persaingan antar institusi, hingga faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan perkembangan teknologi. Komponen lingkungan bisnis di bidang pendidikan pertama adalah strategi. Pertumbuhan lembaga pendidikan dalam beberapa tahun sangatlah pesat, menunjukkan dinamisme sektor pendidikan yang terus maju. Lembaga pendidikan harus mampu mengikuti tuntutan dan harapan masyarakat agar dapat bertahan dan berkembang. Faktor-faktor mempengaruhi daya saing lembaga pendidikan meliputi lokasi, manajemen, dan strategi bisnis. Dapat kita ketahui bahwa lembaga pendidikan memiliki persaingan yang ketat, baik secara akreditasi maupun secara nama besar lembaga pendidikan masing-masing. Maka dari itu, suatu lembaga pendidikan harus dituntut agar terus maju dan bersaing sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dampak industri 4.0 terhadap pendidikan masa depan. Revolusi industri 4.0 mengubah cara kita belajar dan mengajar. Ada beberapa banyak yang kita ketahui karena dulu semua pendidikan dilakukan secara offline atau pertemuan secara langsung. Dan sekarang ada beberapa lembaga pendidikan yang melakukannya secara daring menggunakan Zoom, Google Meet, atau sebagainya. Ini adalah suatu perkembangan teknologi yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita di masa lampau. Pendidikan mengarah pada kedekatan pembelajaran yang lebih individual dan berbasis teknologi. Dapat kita ketahui, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut agar dapat menjangkau teknologi terbaru agar para mahasiswa atau pelajarnya dapat merasakan atau belajar menggunakan teknologi terbaru sehingga dapat bersaing di dunia usaha atau di dunia pekerjaan. Manajemen korporat dalam dunia pendidikan. Globalisasi membawa kompetensi yang ketat bagi dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi. Kita dituntut agar dapat bersaing secara lokal ataupun mendunia. Perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan manajemen korporat yang berinovasi agar relevan dan kompetitif. Lembaga pendidikan dituntut agar selalu berinovasi setiap saat agar tidak kalah dengan lembaga pendidikan lain ataupun dari lulusan-lulusan yang dari luar negeri. Sehingga lembaga pendidikan harus berinovasi dan harus membuat para mahasiswanya bersikap kompetitif secara adil dan bijaksana. Pengalaman bisnis dan lingkungan keluarga. Pengalaman bisnis dan lingkungan keluarga mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa. Lingkungan bisnis dapat memperkaya pemahaman dan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Dapat kita ketahui bahwa beberapa prodi ataupun beberapa mata kuliah di pendidikan pada saat ini mengacu atau mendorong kita untuk menjalankan sebuah bisnis atau berwirausaha. Contohnya, mata kuliah lingkungan bisnis dan mata kuliah yang mendorong kita untuk membuat usaha. Itu membuat para mahasiswa tidak tercondong atau tidak terpusat hanya untuk menjadi sebuah karyawan ataupun hanya sebuah pekerja. Kami juga dituntut untuk dapat pendidikan atau belajar atau setidaknya kami harus memiliki minat untuk mendirikan bisnis atau wirausaha sendiri. Pendidikan dalam dunia bisnis. Pendidikan di dunia bisnis mencakup beberapa bidang seperti akuntansi, pemasaran, keuangan, dan e-commerce. Pendidikan memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. Dapat kita ketahui perkembangan pendidikan dalam dunia bisnis sangatlah pesat. Seperti banyaknya e-commerce yang ada, sehingga banyak sekali bisnis yang tidak lagi dijalankan secara offline.
dan dapat dijalankan secara daring dan otomatis. Sehingga ini membawa perkembangan yang sangat pesat bagi dunia teknologi atau dunia bisnis. Dan banyak mahasiswa yang dituntut untuk belajar atau dituntut untuk mengetahui cara menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada seperti internet dan media sosial untuk mempermudah kita menjalankan sebuah bisnis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih.